Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Al-Azhar yang sekarang kita di judul isi mukjizat Al-Quran. Baik, ini kita membacanya di alinea pertengahan di sini. Nah, disinilah bacaan terakhir kita. Baik, kita mulai saja. Yang lebih hebat lagi ialah janji kemenangan pasti, bahwa mereka akan memerintah di bumi sebagaimana umat-umat yang terdahulu juga, dan ketakutan akan berganti dengan keamanan, sebagai tersebut dalam surat An-Nur ayat ke-35 juz 18. Maka dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah dalam masa 10 tahun seluruh tanah Arab telah ditaklukkan oleh Rasulullah sendiri. Di bawah pimpinan Abu Bakar, kaum muslimin mulai menyerbu kekuasaan Romawi, dan di zaman Umar takluklah Persia dan Mesir, dan diteruskan lagi oleh khalifah-khalifah yang datang di belakang, sehingga kekuasaan yang pernah dicapai Islam pernah meliputi Afrika, Andalusia, Asia Tengah, dan memanjang sampai kepada anak benua India, dan terus juga ke Kashgar, bagian dari tanah Cina. Ini Kashgar mungkin ya. Kashgar ini sampai sekarang kalau nggak salah itu sebuah wilayah yang umat muslimnya banyak. Kashgar, kalau dalam tafsir Hamkani ditulis Kashgar dalam kurung bagian dari tanah Cina. Oke. Dan kejatuhan mereka yang datang di belakang sampai negeri-negeri mereka dijajah oleh musuhnya, telah dibayangkan di dalam ayat yang satu itu juga, surat An-Nur tadi maksudnya, ayat 35 juz 18, yaitu bahwa kebesaran akan dicabut kalau telah kufur dan fasik. Kufur dan fasik, kalau kufur atau fasik, maka kebesaran akan dicabut, kebesaran, kekuasaan gitu maksudnya. Kemudian keempat 4.2, berarti kemarin kita sudah selesai 1, 2, 3 dari susunan tentang isi mukjizat Al-Quran. Baik, yang keempatnya ya, i'jaz yang telah mengagumkan lagi ialah terdapatnya beberapa pokok ilmiah yang tinggi dalam Al-Quran mengenai alam. Dibicarakan di dalamnya soal kejadian langit dan bumi, bintang-bintang, bulan dan matahari, dari hal turunnya hujan dan hubungannya dengan kesuburan dan kehidupan. Beberapa kali dibicarakan dari hal lautan, pelayaran, dan perkapalan. Pernah juga dikatakan bahwa pada mulanya langit dan bumi itu adalah satu, kemudian dipecahkan. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 21 sampai ayat 30. Al-Anbiya ayat 21 sampai 30. Yang beratus tahun kemudian penyelidikan ilmu pengetahuan alam menjelaskan bahwasanya bumi ini adalah pecahan dari matahari. Dibicarakan juga soal asal usul kejadian manusia, sejak dari tanah lalu menjadi mani, nutfah, alaqah, dan mudghah. Lalu mudghah itu terbentuk menjadi tulang, lalu tulang itu dilapisi oleh daging, kemudian menjadi manusia yang bernyawa. Surat 23, surat Al-Mu'minun
ayat 12 sampai 14. Dibicarakan juga dari hal kayu-kayuan, kebun-kebunan yang indah, pengaruh angin berembus untuk mempertemukan jantan betina pada tumbuh-tumbuhan. Soal-soal alam yang dibicarakan ini sangatlah mengagumkan karena bertambah dalam penyelidikan manusia dalam berbagai macam ilmu pengetahuan alam, bertambah jelas maksud ayat-ayat itu. Sedang Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang ahli ilmu alam. Jadi sini sedikit kita komentari sedikit saja. Di poin keempat ini tentang isi mukjizat Quran adalah tentang scientific ya. Jadi ini akan banyak dibicarakan oleh Hamka ke depannya, dan mudah-mudahan ya dengan terus bertambahnya kecanggihan ilmu pengetahuan, kebenaran dari ilmiah Al-Quran akan semakin terbukti. Banyak orang non-muslim masuk Islam karena hal-hal ilmiah yang terdapat dalam Quran. Kita lanjutkan. Soal-soal alam yang dibicarakan ini sangatlah mengagumkan karena bertambah dalam penyelidikan manusia dalam berbagai macam ilmu pengetahuan alam, bertambah jelas maksud ayat-ayat itu. Sedang Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang ahli alam. Ini diuraikan panjang bisa ya. Intinya Al-Quran bisa menyebutkan tentang ilmu alam misalkan. Sementara Nabi Muhammad bukanlah seorang ahli ilmu alam. Artinya apa? Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi dari pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Beliau membicarakan beberapa kali tentang lautan, ombak bergulung, dan kapal berlayar. Sangat menarik perhatian orang-orang pelaut, sehingga nahkoda kapal Inggris Mr. Brown yang di dalam pelayarannya pulang pergi di antara tanah Inggris dan India selalu membaca terjemahan Al-Quran. Sangat kagum apabila membaca ayat-ayat yang mengenai laut dan bahtera. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang Islam di India, pernahkah Nabi Muhammad SAW itu berlayar? Maka diterangkanlah kepadanya Mr. Brown orang Inggris tadi bahwa dia bertanya nih, apakah pernah Nabi Muhammad itu berlayar kepada orang Islam India? Maka diterangkan kepadanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melayari lautan selama hidupnya. Betul. Mendengar keterangan itu ditambah lagi dengan penyelidikan tentang sejarah hidup Rasulullah bahwa memang beliau tidak pernah berlayar. Lagi-lagi ini betul sekali. Timbullah iman nahkoda Inggris itu bahwa Al-Quran itu memang wahyu ilahi, dan dia pun langsung memeluk agama Islam. Jadi ini akan kita coba telusuri nanti. Namanya Mr. Brown, dia seorang pelaut Inggris, bolak-balik dari Inggris. Dia banyak membaca dan sering membaca terjemah Al-Quran. Saat kita cari ini informasi atau ada di tulisan Bihamka lain, siapa Mr. Brown yang dimaksud ini ya. Kemudian di dalam riwayat ada tersebut bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW pernah meminta nasihat beliau. Oke. Karena maksud sahabat itu hendak menanam bibit pohon kurma. Jadi ini sahabat Nabi ya minta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW tentang menanam bibit kurma. Menurut kebiasaan, kurma yang subur buahnya ialah yang dikawinkan terlebih dahulu, karena pohon kurma itu berjantan dan berbetina pula. Lalu beliau beri nasihat, tidak perlu mengawinkan itu. Nasihat beliau itu diterima oleh sahabat yang bersangkutan. Dia pergi bertanam kurma. Kemudian ternyata memang kurma yang ditanam tidak ada perjodohan terlebih dahulu, dalam kurung okulasi, tidak menghasilkan buah. Lalu beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW, mengakui bahwa
soal demikian bukanlah keahlian beliau. Sebab hal itu adalah urusan keduniawian semata-mata. Yang ahli masing-masing, cabang pekerjaan masing-masing lebih mengerti daripada beliau dalam urusan duniawi itu. Maka setelah dilakukan orang kembali perjodohan atau okulasi sebelum menanam kurma itu, benarlah terjadi sebagaimana biasa, menghasilkan buah yang subur. Ini juga dalam ya. Sahabat Nabi bertanya tentang nanam buah kurma, Nabi Muhammad ya langsung tanam saja. Tidak usah diokulasi atau perjodohan sebelum ditanam. Padahal sebelumnya itu memang dilakukan perjodohan jantan betina. Hasilnya rupanya tidak sesuai, maka Nabi mengatakan engkau lebih tahu tentu tentang urusan dunia engkau, li amri dunyanikum. Oke, kita lanjut dulu. Belumlah sampai penyelidikan penafsir ini, bihamka maksudnya. Apakah soal penanaman kurma ini terlebih dahulu kejadian daripada turunnya ayat 22 dalam surah Al-Hijr, surat ke-15 yang menerangkan bahwa Tuhan Allah mengirimkan angin buat menyuburkan dalam kurung lawakih dari pohon kata ikaah, yaitu mencecerkan bibit. Maka di musim angin berembus sepoi-sepoi basah, angin itulah yang memindahkan bibit kembang yang jantan dan betina. Besar sekali kemungkinan bahwa sahabat Rasulullah menanam kurma itu kejadian setelah zaman Madinah. Dan surah Al-Hijr adalah turun di Mekah. Artinya terlebih dahulu turun ayat itu dari sahabat berkebun kurma itu. Sebab setelah terjadi masyarakat Islam di Madinah, barulah sahabat-sahabat berkebun-kebun. Maka kedua bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukanlah seorang ahli pertanian, dan tidaklah beliau sendiri mengerti diukur dengan ilmu perkebunan, bahwa angin pun mempunyai tugas untuk mengawinkan bibit. Sedang maksud ayat 22 dari surah Al-Hijr itu dapatlah dipahamkan bahwa orang di belakang, setelah orang menyelidiki ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan lebih mendalam, dan sudah dapat pula kita katakan bahwa beliau pun tidaklah terlalu mengerti pecahnya sebagian dari matahari lalu menjadi bumi, meskipun ayat itu diturunkan di atas diri beliau sendiri. Ahli ilmu alamlah yang kelak yang akan membuka rahasia itu. Artinya Al-Quran tentu tidak mengungkap semuanya ilmu pertanian, tapi secara global itu sudah diberikan petunjuk, salah satunya di surat Al-Hijr ya, surat ke-15 ayat 22 tentang angin yang menghembuskan bibit dan menjadikan perkawinan otomatis dari serbuk-serbuk dari tanaman dan pohonan. Selanjutnya, disinilah ini alinea baru. Disinilah terletaknya mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak pandai menulis, tidak ahli membaca, tidak masuk satu sekolah. Bahkan sesuatu yang patut disebut sekolah belum ada pada waktu itu. Sesuatu yang agak patut disebut ilmu pada masa itu hanyalah ilmu ansab, yaitu ilmu nasab keturunan yang diajarkan dari mulut ke mulut. Itu pun diakui oleh ahli sejarah bahwa beliau tidak ada ilmu tentang itu. Sahabat setianya Abu Bakar yang ahli dalam ilmu keturunan suku-suku Arab, bukanlah beliau Nabi Muhammad. Jadi salah satu cabang ilmu di zaman Nabi itu, bahkan sebelum Nabi lahir, adalah ilmu tentang ansab. Ansab ini tentang nasab, keturunan, suku-suku dan lain-lain. Kalau Abu Bakar punya ilmu itu, Nabi Muhammad tidak. Kita lanjut alineanya. Kata orang, lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat. Ini Gurindam Minang.
Jadi kita sebagai orang Minang ini walaupun belum dibaca ini selanjutnya kita langsung paham ini. Lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak yang dirasakan bagana begininya. Perjalanan yang jauh selama hidupnya hanya 2 kali. Perjalanan Nabi maksudnya. Keduanya ke tempat yang sama yaitu negeri Syam. Perjalanan pertama yaitu umur 12 tahun di bawah pamannya. Perjalanan kedua pada umur 25 tahun membawa perdagangan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Dalam perjalanan yang hanya 2 kali itu, keduanya jalan darat, baik jalan kafilah. Secara insaf dan jujur haruslah kita pahami bahwasanya tidak mungkin dalam masa sebentar itu dia menemui seorang profesor atau ahli cendekia dan sarjana untuk menuntut ilmu sehingga beliau sanggup mengarang Al-Quran lalu mengatakan bahwa langit dan bumi itu dahulunya satu dan kemudian pecah. Pengetahuan tentang ini pun belum sampai pada masa itu. Atau bahwa ada semacam hembusan angin yang bisa menjodohkan bibit jantan dan bibit betina pada tumbuh-tumbuhan. Al-Hijr ayat 22 tadi. Atau bahwa proses yang dilalui manusia sejak dalam rahim adalah nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi tulang, lalu tulang dilapisi daging. Kalau ada hadis yang begitu pula bunyinya, ialah setelah beliau mendapat pengetahuan dari Al-Quran, bukan setelah beliau berguru kepada seorang dokter yang ahli dalam soal kelahiran manusia dan lain-lain itu. Jadi tentang bukti ini menegaskan yang poin-poin yang tadi, termasuk tentang serbu tanaman yang dihembuskan oleh angin, kemudian tentang nutfah, alaka, mudghah, penyediaan manusia, itu kan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tidak mungkinlah Nabi Muhammad SAW belajar waktu itu pada seorang dokter atau tabib lalu mengarang Al-Quran atau belajar kepada ahli perkebunan. Tidak mungkin juga waktu itu, karena Nabi Muhammad hanya 2 kali melakukan perjalanan panjang, yaitu umur 12 tahun dan umur 25 tahun. 12 tahun itu dibawa pamannya dan 25 tahun itu membawa dagangan Khadijah. Baik. Selain dari itu, bagian yang terbanyak daripada ayat-ayat Al-Quran ialah menyuruh manusia memperhatikan alam sekitar, merenung dan memikirkannya. Ditekankan seruan agar mempergunakan akal, dan setelah maju ilmu pengetahuan modern, pertama jelaslah pula arti yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Semuanya ini menjadi bukti Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW, melainkan langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tertarik ini bukan menerangkan ya, mengulas ini sedikit. Di zaman sekarang ya, hal-hal ini sebenarnya yang banyak menjadi kadang pertanyaan ya, baik itu dari non-muslim atau dari orang Islam sendiri yang awam nih, maaf nih saya pakai kata awam. Ya dilogikakan ya mungkin, oh Nabi Muhammad ini orang yang hebat, orang yang bagaimana gitu, oh berarti dia nih yang menulis Al-Quran. Ada juga yang mengatakan kepada belajarnya Nabi itu kepada seorang yang katakanlah pendeta ya waktu itu, karena ya memang itu zaman setelah Nabi Isa, itu juga banyak hal-hal pemikiran seperti ini. Jadi ini banyak sebenarnya bisa kita urai ya, ini kita lihat di dalam beberapa channel, dalam channel Ustadz tokoh Donditan misalkan, hal-hal seperti ini sering muncul ini bahwa Nabi Muhammad ini belajar kepada seseorang itu, apakah itu dituduhkan kepada seorang pendeta, seorang tabib, seorang apa, dia anjung anta ini dia puji Nabi ini memang orang hebat segala macam, tapi
ujungnya dia menuduh Al-Quran dikarang oleh Nabi Muhammad. Padahal kenyataannya Nabi Muhammad itu ummi, tidak cakap, membaca dan menulis. Ini sebenarnya sudah mengunci dari awal. Ya, tapi namanya serangan bagaimana ya? Dan kita sebenarnya harus bisa menjawab bahwa Nabi Muhammad itu ya mudah mengonter itu sebenarnya. Dia perjalanan hanya 2 kali, umur 12 dan umur 25. Dan itu enggak akan mungkin dan mustahil sekali Nabi Muhammad belajar kepada seseorang, lalu kembali menulis ke Mekah, lalu menulis Al-Quran. Enggak mungkin, enggak logis ya. Nah, dengan sejarah penurunan Quran sekarang lah yang sangat logis sekali dalam penurunan ayat Al-Quran. Ini kita udah 20 menit, tapi ini emang harus kita lanjutkan sedikit lagi biar tempat berhentinya pas ya. Oke, baik. Nah nih, kalau ada beberapa penafsir dari ayat Al-Quran memberikan tafsir yang tidak tepat, misalnya tentang yang berkenaan dengan alam tadi, bukanlah berarti bahwa ayat itu yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, melainkan penafsir itulah yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Di antara i'jaz itu ada yang umum dirasai oleh seluruh bangsa manusia, terutama berkenaan dengan susunan bahasanya, balaghahnya dan falsafahnya adalah khas dirasai oleh orang yang berbangsa Arab. Ini boleh kita berhenti nih karena tulisan selanjutnya lain daripada bukti-bukti. Ini sudah bisa masuk tema baru. Terima kasih banyak. Kita akan tulis di sini. Kemudian kita lanjutkan nanti masih tentang isi mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.